Ya itu. Sabar ya Pak Haji. Apalagi ada sambungannya nah. Apa? Pokoknya halaman ini kitab ini. Berapa? 470. Ya. Kita patah sedikit lah. Ini hanya ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Abu minum deh. Hanya mulai. Berarti ngantuk kawan nih. Nah tadi. Wa yughassalul mayyitu dan dimandikan akan mayit. Witran dengan ganjil lah. Salasan 3, au khamsan atau 5, au aksara min dzalika atau lebih daripada demikian itu. Wa yakunu fi awwali ghuslihi dan jadilah pada awal memandikannya mayit sidrun, yaitu sidir. Apa sidir? Menggunakan dicampur dengan daun bidara. Ya kalau masa dimandikan daun bidara digusuk-gusuk leh. Ai yusannu, nah yakni disunnahkan ayyasta'inal ghasilu, bahwa meminta pertolongan oleh orang yang memandikan fil ghuslatil ula, pada mandi yang pertama, min ghasalatil mayyiti, daripada mandi mayit, bisidrin dengan daun bidara, au khatmiyin atau khatmiyin. Ini daun itu biasanya yang digunakan orang bahari. Ini bahari khatmi ini. Nah, ini kan sabun. Daun itu digunakan orang gesan ma'anu rambut, kemudian membersihi awak. Dahulu itu kan ini kan sabun loh. Maksudnya tuh gunanya tuh sama seperti sabun. Kalau sidir itu kan bidara. Yalah. Kemudian ini khatmi ini. Biasanya tuh gesan ma'anu rambut, kemudian awak, bersihi. Wa yakunu fi akhirihi, dan jadilah pada akhirnya itu mandi, ai akhiri ghuslil mayyiti ghairil muhrimi, yakni akhir daripada mandi mayit ghairil muhrimi, yang bukan sedang berihram. Ini mayitnya bukan dalam keadaan berihram. Syai'un, yaitu sesuatu, qalilun, yang sedikit, jangan banyak-banyak, min kafurin, daripada kapur, bihaitsu la yughayyirul ma'a, dengan sekira tidak merubah oleh dia kapur al ma'a, akan air. Kapur itu kan biasanya baunya harum, yalah. Lain kapur kayak kita nipang, ini tuh modelnya tuh termasuk bagian yang ada bau harumnya kapur itu. Nah, dianjurkan kalau inya terakhir daripada memandi mayit, kecuali mayitnya sedang berihram. Nah, kada boleh. Soalnya orang yang berihram kada boleh pakai haruman atau wawangian. Sedikitnya untuk apa gerang? La yughayyirul ma', sekira tidak merubah air. Sedikit namanya. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna aqalla ghuslil mayyiti, bahwasanya paling sedikit memandikan mayit, ta'mimu badanihi bil ma'i, yaitu menyeluruhkan badannya itu mayit bil ma'i, dengan air. Yalah, bah meninggal colop pabenyu, nah yalah, angkat ke gandanya, nah, marratan wahidatan, satu kali, nah cukup loh. Yang penting bah meninggal. Lain dalam keadaan inya misalnya hidup loh,
kemudian meninggal tinggalam di banyu. Mbah tuh mbah tinggalam diangkatin lagi, lalu di kapani. Ah, itu kan udah boleh. Harus imbah meninggal hanyar dimandii, mandi misalnya uang lo bajokong. Habis itu kan menyatrom. Kemudian lah halatan menyatrom, mbah tuh ada iwak genal. Pada sadar lagi iwaknya genal bener. Lalu mencaluk kayak itu lah. Tatajun orangnya meninggal, ah, itu kan mandi biasa. Ini hari tatajun gue nya aja sudah mandi. Mau apa nggak itu tetap aja mandi biasa. Ya kan kajak lo kita juga itu tajak. Kayak film Naruto siapa kayak Dajun aja. Siapa aja? Nama mata ini siapa? Sasuke kah Suzuki kah? Sasuke kah? Wa amma akmaluhu, dan adapun paling sempurnanya mandi. Famadzkurun fil mabsutati, maka telah disebutkan di dalam kitab-kitab yang besar. Asalnya sudah belajar ini. Di kitab apa? Nailor dijelaskan, aku rinci dijelaskan. Kemudian di takrirat rinci dijelaskan. Itu ibarat rincinya tuh kawan ikam jadi pamandian. Ya nah, kayaknya abah melajari kan balakian. Kole. Abah melajari pamandi kan abah. Kita lihat langsung lah. Sampai nang siapa kan jadi pas kena waktu jadi mayitnya karena ada 6 mayitnya bangun. Yalah. Karena dilajari harus praktiknya juga apa tuh? Mbak undian mbak hincus juga. Mbak hincus karena siapa nang kalah itu jadi anunya mayit nang bangunnya. Ya karena abah tuh ada cara menyembelihnya itu nah. Menyembelih mayit tuh di sini nah. Bakal ini. Belinya ada mau bakal ini bakal kayak lagi. Misalnya ini misalnya lah abah nyembelih lah kam jako bergerak kam lah sembelih abah. Sekalinya masih bergerak. Ikan bergerak, aja kumang ini pacal gini lah. Ambilkan parangnya langsung nyok bahaya gini. Apalagi mayat amak, ayak lombak pas bener pakai kuban pakai ini lah. Kita ke Bayjuri. Bayjuri. Sampai mana? Ini tahu sampai mana semuanya? Good day nah, ya Allah, lain kopi nang olahan tuh lain yang di good day nah. Ya. Tadi kira kopi dibuat ke sini ya Allah. Sama aja tiap malam kopinya ya kalau dibuat ya kalau kopi biasa ya. Namanya mana? Hah? Halaman. Bayjuri. Keoleh. Ya kaulah adalah. Iya, jadi ini tuh juga ya. Jadi ini kaulah juga salo aja. Piling nih 5 kali sehari. Qauluhu wa yughassalul mayyitu, dan dimandikan akan mayit. Nah, yalah, dimandikan mayitnya. Wa yusannu ayyatawadda'a qablahu kal hayyi, atau ayyutawadda'a, dan disunahkan bahwa dimandikan akan itu mayit. Yutawadda'a, dimandikan diwudukan akan itu mayit, dimandikan diwudukan sunnah. Qablahu, sebelum dimandikan. Kal hayyi, seperti orang hidup. Belah. Hah? Mana sikit? Sebenarnya apa? Ah? Mana? Sudah lah, masalah sikit sudah lo. Hah? Masa sedikit? Sambungannya kalau jawabannya sudah lakukan makhudun minas sukut awin nuzul dah lo. Ini berarti sambungannya pula wa yuga salul mayyitu. Hah? Mana sahid? Hah? Yang mana? Sudah lo. Apanya? Semuanya lincau juga. Yang sahid tuh di sana dibaca di mana tuh?
Di takrirat kayaknya mirip dia buat jelasannya takrirat. Kalau nya besar sedikit nih, tak rinci sedikit, tak lapas sedikit. Berarti semuanya mana? Tadi jahil. Wa yusannu ayyutawadda'a qablahu kal hayyi. Nah, sebelum dimandiakan, menyakawa diudukan dahulu. Diudukan dulu. Berarti ada nama uduakan. Bukan sidinang baudu. Kayak mu'alim semalam kan ustaz di sekolah mau uduakan ya Allah. Iyalah. Nah, yang sebelum dimandiakan itu mau uduakan dulu. Aku cuman kayak itu. Betis. Wala budda min kauni ghuslihi, dan tidak boleh tidak daripada keadaan memandikannya itu mayit bifi'lina dengan perbuatan kita. Maksudnya kita manusia ini manggawi memandiakan si mayit itu. Kama yu'khadhu min qaulil musannifi, sebagaimana diambil daripada perkataan musannif. Kan wa yughassalul mayyitu. Nah, berarti ada nama memandiakan ya Allah ya. Wa yughassalul mayyitu, dan dimandikan akan mayit, fala yakfi gharaqun, maka tidak cukup oleh tenggelam. Wala ghuslul malaikati, dan tidak cukup oleh memandikannya malaikat. Ada dianggap juga seandainya ada orang meninggal, kemudian orangnya bakaramat, lalu malaikat turun langsung memandiakan. Falau syahadanal malaikata, maka seandainya menyaksikan oleh kita akan malaikat, tughassiluhu, memandikan oleh malaikat akan itu mayit, lam yasqut anna, niscaya tidak jatuh oleh itu memandikan anna daripada kita. Nah, tetap kita nama mandi akan pulang biasa, karena kita nang disuruh, manusia nang disuruh. Bi khilafi nazirihi minal kafani, berbeda dengan bandingannya minal kafani daripada mengkafan. Li'annal maqsuda minal ghusli at-ta'abbudu bi fi'lina, karena sesungguhnya tujuan minal ghusli daripada memandikan at-ta'abbudu, yaitu ibadah, bi fi'lina dengan perbuatan kita. Wal maqsuda, atapnya kali anal maqsuda, dan maqsuda minat takfini as-satru, dan yang bermula yang dituju minat takfini daripada mengkapankan, atapnya lah wal maqsuda, dan yang dituju daripada mengkapankan as-satru, yaitu menutup. Nah, yang penting kan kapan itu tujuannya tertutup. Yalah, kalau inya memandikan tuh ta'abbud bagi kita nang memandiakan, lalu harus kita nang memandiakan. Wa qad hasala, dan sungguh hasil oleh itu mengkapani, wa misluhu, dan seumpamanya mengkapani, alhamlu, oleh membawa mayit. Wad dafnu, dan memakamkan mayit. Nah, sama lawan mangkapani, seandainya ada mayit imbah, malaikat turun misalnya dikapani malaikat yalah, atau dikapani jin lah misalnya nih, kemudian imbah dikapani, kemudian sembahyangkan orang, imbah sembahyangkan, ternyata ketika nama angkat, lalu misalnya jin atau malaikat datang mangkat yalah, mangkat sampai ke kubur, imbah dikubur langsung dikuburakannya pula, langsung ditutupnya pulang pemakamannya, boleh aja. Li husulil maksudi, karena hasil tujuan. Walau ghassala nafsahu, seandainya memandikan oleh mayit nafsahu akan dirinya sendiri, karamatan, sebagai karamah, kafa, niscaya cukup. Boleh yalah, kan tadi yang diadodi kan kita manusia ya, kalau seandainya mayit itu inya meninggal, kemudian inya seorang bangun mandi yalah, ada bapak kurang bakar amat, misalnya wali, ada bapak, itu sah aja. Kama waqa'a, sebagaimana terjadi li Sayyidi Ahmad al-Badawi, bagi Sayyid Ahmad al-Badawi. Asidin ini meninggal, kemudian meninggal Sidin mandi seorang. Amad danallahu min madadihi, mudah-mudahan memberikan madad akan kita oleh Allah, min madadihi, daripada madadnya Sayyidi Ahmad al-Badawi. Wali al-Kutub. Cukup yalah, karena memang inya nang mandi yalah.
La yuqalul mukhatabu bidzalika ghairahu, tidak dikatakan akan yang dikhitab dengan demikian itu ghairahu, selainnya. Fa kaifa yaktafi bi fi'lihi, maka bagaimana cukup oleh mandi bi fi'lihi dengan perbuatannya. Lianna naqulu, karena bahwasanya kita berkata innama khutiba bihi ghairuhu, hanya saja dikhitab dengannya itu mandi, ghairuhu akan selainnya, li ajzihi, karena lemahnya itu mayit. Kan tadi kita disuruh lah kok mandi itu kita lakulah dengan perbuatan kita. Kenapa mayit boleh memandii seorang seandainya mandi? Boleh, kenapa gang? Karena kan kita ini dikhitab karena mayit itu dianggap pada mampu, pahamlah. Seandainya mayitnya mampu, maka sahaja boleh aja langsung batu di apa nakan, nggak ada apa-apa. Wa haitsu qadara, maka ketika mampu oleh dia mayit, alaihi, atasnya mandi, iktafa bihi, niscaya cukuplah oleh mayit bihi dengannya mandi, atau cukuplah oleh mandi bihi dengannya mayit. Seandainya yang bakar amat jalah dianuakan Tuhan misalnya. Wa misluhu, dan seumpamanya mandi seorang. Lau ghassalahu mayyitun akharu, seandainya memandikan akannya oleh mayit yang lain. Karamatan, sebagai karamah. Fa innahu yakfi, maka sesungguhnya dia yakfi, yaitu cukup. Seandainya mayit meninggal lah, misalnya berlima, yalah meninggal. Kemudian imbah sidin mandi seorang, yalah. Lalu sidin imbah itu bangun mandi orang pulang. Kita tuh melihat misalnya lah, boleh dosa lagi mandi orang bakar amat misalnya. Nang mandi ini nang bakar amat, yalah. Nang dimandi ini bisa ya Allah. Nah, imbah sidin mandi melihat lah. Kemudian misalnya berdiri sidin, bangun sidin, mandi sidin, yalah. Nah, itu kan makanya keramat itu kan perkara yang di luar adat atau di luar kebiasaan, yalah. Bisa aja tuh terjadi, itu kada mustahil. Keramat itu kayak mukjizat, apa yang terjadi pada Nabi, mukjizat Nabi itu bisa terjadi pada keramat wali. Karena sama-sama kharikul adat. Tapi kan kalau mukjizat itu hukumnya itu wajib bagi Nabi. Ya, kalau inya karamah itu kada wajib. Bagi wali kada wajib. Karena kan mukjizat itu untuk menguatkan dakwaan sebagai Nabi. Kalau wali kan salah aja yang percaya kadang ada masalah sarah orang lain lah. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan. Kita tuh wajib mempercayai adanya wali, yalah. Tapi kita kada wajib perorangan si anu wali kada apa misalnya kada percaya. Tapi kalau wali itu memang ada. Tapi kalau si anu wali kita kada apa-apa, kada percaya, yalah. Misalnya jika ustaz tuh wali, aku misalnya kada percaya pada aku wali, kada apa-apa ya. Misalnya, ayolah. Misalnya aku di penampilan kayak wali ya Allah. Nah, tah wali itu aku aja, Tuhan ya Allah. Wah, ye. Ustaz bisa wali aja. Ya kalau itu berbulan terus ya kalau ya, nah masya Allah, bilanya kalau itu terus nah, ya lah, nah ya, ya lah, ayo nah, sini cekamin, nah, mantul lah, ya. Wali aja ya, ada mana astagfirullahaladzim, juga nggak pasti lah, uang tak buka aja kok, tanggung ya kalau melihat dosa aja kok bisa sekali lah, wali deh ya lah. Iya, ada wali ini. Wala yukrahu li nahwi junubin ghusluhu, dan tidak dimakruhkan bagi seumpama orang yang junub, ghusluhu, akan memandikannya mayit. Nah, kada apa-apa dalam keadaan junub. Imbah nang apa kayalah. Ya kalau betul ada meninggal, anu juga Pak Haji juga anu mandi akan mayit begesakan lah ji. Ji Pak Haji anu aku hanya anu, oh ya kalau kan ada apa-apa, kan ada salah hai. Ngapa gang Pak Haji, ada Pak Haji ya kalau asa kali naik selama berjalan je. Sanda sapit pagi kali lama berjalan aku kali bener ya lah. Wala tajibu, dan tidak wajib niyatul ghusli, oleh niat mandi wajib.
Mandi wajib dia mandi wajib. Salah nah. Ini nih Pak Haji tadi ya, kalau Pak Haji itu belum mandi Pak Haji nih. Iya benar. Lalu Pak Haji lah. Salah udah Pak Haji ya, kalau mandi mayat kan wajib. Allah no niatnya kalau mandi wajib kada wajib. Iya lah, kada wajib. Kalau mandi wajib, oh hanya kada junub. Wah, ya kalau ada wajib belum. Li'annal qasda bihi an-nazafatu, karena sesungguhnya tujuan dengannya itu mandi, an-nazafatu yaitu membersihkan. Nah, tujuannya yang penting si mayit itu bersih daripada najis atau kotoran segalanya. Bila tujuannya tercapai, berarti niatnya tuh kada wajib, artinya kada perlu dalam artian kada wajib. Bila kada berniat kada apa-apa. Apalagi mayitnya disuruh berniat sawa magunya ya kalau iyalah. Wahia bermula dia niat, bermula dia nazafah, la tatawaqqafu ala niyatin, yaitu tidak terhenti oleh nazafah ala niyatin atas niat. Yang penting kan bersih. Ya kalau bisa aja berniat tapi kada bersih ya kalau. Ya kalau ada ini yang penting bersih walaupun tanpa niat. Lakin tetapi tusannu disunnahkan akan berniat khurujan minal khilafi, karena keluar daripada khilaf. Ada sebagian pendapat maniatkan orang untuk memandikan mayit itu hukumnya wajib. Fayaqulul ghasilu, maka mengucap oleh orang yang mandi, nawaitu ada al-ghusli an hadzal mayyiti, aku berniat untuk menunaikan mandi daripada ini mayit. Dalam hati kan dipakai juga lah, di luar dipakai kayak itu. Seandainya kita tuh jadi orang Arab ya lah. Misalnya balik orang Arab, misalnya 10 tahun begini di Arab, lalu kan bahasa kita ini kan bisa lagi. Lalu kan ikam nawaitu ada al-ghusli ala hadzal mayyiti, misalnya yalah ada hadhil mayyitati, misalnya ikam jadi pamandian babinian di Arab, karena ikam balaki orang Arab sudah 20 tahun dah. Laki imbah bebelaki 2 tahun cerai, laki 2 tahun cerai, ya 4 kali dibelaki ya kalau yalah. Laki Arab pulang. Gempangan ikam Arab yalah. Lalu jadi pamandian di sana. Nih jurang gelegan ini di sana ya lah. Ini pamandian dia agak ya lah. Karena niatnya nawaitu ada al-ghusli an hadhil mayyitati. Ya lah kayak itu. Dalam hati pulang kan ya lah. Tapi kalau inya apa namanya sudah mendadah daging bahasa Arab nah itu dalam hatinya adegan nawaitu pulang. Ini tujuannya untuk apa namanya membantu niat dalam hati aja. Seandainya toh jadi ini Arab sudah ya lah. Awis tibahatas salati alaihi, atau nawaitus tibahatas salati alaihi, aku berniat akan diperbolehkannya sembahyang alaihi atasnya itu mayit. Misalnya tayamum yalah, mayitnya kan misalnya tabakar yodang ini bila kena benyo hancur awaknya, lalu kita pakai tayamum, pakai tapak 5 yalah, tapak 10 nah yalah. Ini sini Muhammadnya. Satu lah. Lembut. Nah, ya lah. Pian berniat lah. Mau duanya mana ya lah? Nah, mau doa itu. Aku niat mewudukan ini mayit nah. Tangan. Kemudian sebagian kepala, sebagian telinga. Telinga lah kok ya lah, sunat jelas. Kemudian sebagian batis kan di sini kok sini lah. Mata dek bikhilafi niyatil wudu'i, berbeda dengan niat wudu. Fa innaha wajibatun, maka sesungguhnya niat wudu yaitu wajib. Nah gawiannya sunnah, kita tuh dianjurkan jadi untuk mewuduakan mayit sebelum dimandiakan ya lah. Tapi kalau inya mewuduakan niatnya wajib, tapi kalau memandiakan mandinya wajib, niatnya sunnah, jangan sunat. Sunat tuh tahu kok. Ada tiki-tiki, tahu tiki-tiki lah, tetangguhan bahasa orang bahari. Yuqalu lana syai'un wajibun, dikatakan bagi kita syai'un wajibun, akan perkara yang wajib. Ada sesuatu yang wajib. Wa niyatuhu sunnatun, sedangkan niatnya yaitu sunnah. Wa syai'un sunnatun, dan perkara yang sunnah, wa niyatuhu, dan bermula niatnya yaitu wajib, wajibatun yaitu wajib.
Maka jawabannya faguslul mayyiti wajibun, maka bermula memandikan mayit yaitu wajib. Dah kamak. Dah tidak main. Amak ini bila songsong pasti dah ada. Nah apakah? Yalah. Huruf jaga jadi isim. Ini godai lah. Lain kopi buatan tuh lain. Wa niyatuhu sunnatun, bermula niatnya itu sunnah. Wa wudu'uhu sunnatun wa niyatuhu wajibatun, bermula mewudukannya itu mayit sunnatun yaitu sunnah, wa niyatuhu wajibatun, dan bermula niatnya yaitu wajib. Nah ini teka-tekinya. Ini teka-teki yang kada perlu jawaban. Soalnya jawabannya sudah dulu tadi dah. Kemudian ada pula masalah ya, kalau masalah tak usah nih. Wa man ta'adzara ghusluhu, barang siapa yang uzur oleh memandikannya mayit. Mayitnya kada kau dimandii, bukan mayitnya nang kada hakun, tapi karena ada sebab. Di mayit itu misalnya lifaq dimain, karena ketiadaan benyu, kada ada benyu. Au ghairihi, atau selainnya. Selainnya tuh kayak apa? Kama lawih taraka, seandainya terbakar oleh mayit. Misalnya maladak apa namanya tuh, tabung gas tuh, yalah tabung gas nang berapa kilo kita tuh, jangan kita lah, kita 3 kilo nang 5 kilo gen lah, pas kan tak kita yang nang 5 kilo bisa maladak ya lah, tanpa anu gas, berarti maladak, lalu awaknya hangit misalnya, kamu jadi dokter ini bila karena benyo hancur yalah, walau gusila, seandainya dimandikan akan itu mayit, la taharra, niscaya rusak oleh dia, yummima, niscaya ditayamumkan. Nah yalah, niatnya karena istibah atau salah tadi yalah. Wal aula, nah lain pula masalahnya, titik situ. Wal aula apa tuh aja mendengin kelas kah? Oh, oke kan, suara anak tuh, bagian cicak di dinding, cicak pokoknya. Yalah, nak berapa ya? Begolong ya. Wal aula, dan mula paling utama, birrajuli, dengan mayat laki-laki, fi ghuslihi, di dalam memandikannya itu mayat laki-laki, ar-rajulu, yaitu laki-laki. Apabila ada lalakian yang meninggal, nang paling utama lalakian juga nang memandii bininya, pang boleh aja memandii. Mana bakal boleh? Boleh lah kalau bininya memandii, asal bininya asli. Iyalah, jangan bini orang. Boleh. Wal aula bil mar'ati fi ghuslihi al mar'atu. Yalah. Bermula paling utama dengan mayit perempuan, fi ghusliha, di dalam memandikannya mayit perempuan. Al-mar'atu, yaitu perempuan. Nah, bila ada mayit bebinian, bebinian juga mandi. Yang paling utama tuh keluarga yang ada hubungan mahram lawan bebini itu, bebinian. Misalnya berdua bading, atau anak meninggal berarti mamanya memandiakan. Misalnya kada ada lalakian. Paham lah. Bisa jadi lalakian itu paling, bisa kada boleh lalakian. Salah. Misalnya apa namanya, ada mamanya anak meninggal lah. Berarti mamanya ada, mamanya yang utama. Atau dang sanaknya. Nah, itu berarti ada ikatan mahram, yalah. Walahu, dan baginya suami laki-laki, ghuslu halilatihi, dan sebit baginya laki-laki yaitu memandikan istrinya, min zaujatin, daripada istri, ghairi raj'iyatin, yang bukan talak raj'i. Maksudnya kayak ini, yang selain talak raj'i, ya samalah. Misalnya kayak ini. Ini kan dua laki bene. Si A lawan si B. A laki, B bebine. Kemudian si A ini manalak si B. Yalah. Imbah ditalak, talak raj'i itu kan talak nang kawa babulikan kalau di masa iddah, masih iddahnya perempuan ditalak berapa? Yang biasa aja 3 kali suci. Kalau inya yang mengandung, melahirkan ya, kalau yalah. Ini misalnya
Imbah ditalak lakinya talak satu. Imbah jadi kam ku talak satu. Mau banget dah aku. Imbah tuh nya takajut. Jantungan mati. Ayalah. Bagi si laki itu boleh memandiakan bininya walaupun sudah ditalak, tapi masih dalam keadaan talak raj'i. Maksudnya tuh masih di dalam masa iddah. Kalau ini dalam masa iddah itu kan misalnya masa iddah itu kan tadi 3 kali suci ya lah. Ini imbah manalak misalnya, kemudian masih di dalam 2 kali suci, berarti dalam masa id meninggal, maka laki itu boleh memandiakan bininya. Kenapa garang? Karena kalau di masa iddah itu laki itu bila hendak rujuk itu maksudnya bebulikan bahasa itu cukup kita rujuk lah. Nah itu jadi dah. Walaupun bininya ada menyahut, kita rujuk lah. Jadi dah berarti. Nah berarti nya sudah bebulikan bahasa kayak pasal, paham lah. Tapi kalau nya sudah habis masa iddah, misalnya 3 kali suci dah lah. 1 suci haid, suci haid, suci 3 kali suci lah. Hendak bebulikan kada boleh kecuali inya kawin, bukan kawin bahasa. Dalam artian tuh akad bahasa, paham lah. Akad bahasa berarti sebagaimana bahasa dari awal, paham. Nah kalau inya masa iddah masih meninggal bininya non ditalak raj'i tadi, maka boleh bagi suami untuk memandikan. Tapi yang paling abdal itu kalau warga si bini tadi, paham lah. Misalnya bini meninggal, bini kita meninggal misalnya lah. Kemudian apa namanya ada keluarganya, itu lebih abdal keluarganya, yalah. Kemudian bila kadada hanyar perempuan ajnabi sama pada perempuan. Bila kadada hanyar suaminya. Bila kadada hanyar mahramnya itu suami. Mahramnya itu bini. Siapa mahram dan sanaknya laki. Nah, itulah aku rasanya lah. Karena ada saku aja bang. Asalnya suami itu urutannya tuh jauh sedikit daripada keluarga bebinian nama meninggal itu. Kemudian perempuan ajnabi sama pada bebinian bang nih. Wa amatin dan budak. Tok atapnya ke walahu ghuslu halilatihi walahu ghuslu amatin. Walau kita biyatan sekalipun ahli kitab. Malam takun muzawwajatan selama tidaklah dia itu amah muzawwajatan bersuami. Walahu tadi bagi laki-laki yalah. Laki-laki misalnya berisi budak perempuan. Nah tadi kan ghuslu halilatihi, kemudian ghuslu amatin. Walaupun budaknya tuh ahli kitab. Kita bisa aku bisa budak lah bebinian misalnya. Kan kalau muslimah jelas lah. Ini budaknya ahli kitab, misalnya Yahudi Nasrani nang dahulu masih memakai kitab Samawi, nang buju-buju asli otentik kitab Samawi. Meninggal inya, tapi inya belum belaki, kada debisi laki waktu itu, atau sudah belaki tapi sudah habis masa iddahnya cerai dah. Kemudian jadi budakku, meninggal inya, aku boleh memandiakan. Selama inya kada belaki, paham? Bila inya belaki, maka ini haknya kak laki. Au muqtaddatan atau selama tidak dalam masa iddah. Nah kalau masa iddah berarti lakinya nang boleh kita. Au mustabra'atan atau istibra. Istibra itu biasanya istilahnya tuh memastikan kekosongan rahim daripada janin. Pahamlah. Selama inya kada masa istibra, maka tuannya boleh memandiakan. Contohnya istibra itu kayak ini. Inya kan budak itu boleh dipakai oleh tuannya. Maksud dipakai itu dijimak boleh loh. Misalnya ada budak bebinian si A, yalah. Kemudian budak si A ini milik si B. A milik si B. Ngalih kah? Ajis, si budak namanya Khadijah. Misalnya Ajisnya Ajis lah laki lah Ajis misalnya Ajisnya. Si budak namanya Khadijah. Kemudian Ajis ini kan masih budak. Nya kan tadi kalau tuan boleh menjimak budaknya. Kemudian Ajis ini menjual Khadijah. Wadah Amin. Kan Aminah jadi Amin, jadi siang Amin lawa. Dijualnya ke Wadah Amin. Iyalah. Perhatikan. Amin ini kemudian ketika meninggal
ketika dijual kepada Amin, meninggal Khadijah ini budak tadi. Maka si Amin kada boleh memandiakan. Soalnya ini kalau apa ini masih dalam keadaan istibra. Ini kan kemungkinan sebelum menjual Khadijah ini si Ajis ini menyimak ini. Ya kalau lalu dipastikan dulu ini sudah kosong rahimnya, pahamlah. Bila sudah kosong rahimnya, misalnya pastikan dah kemudian imbah itu meninggal, lalu di tangan Amin meninggalnya, maka Amin boleh memandai. Paham? Tapi kalau misalnya imbah dijual Ajis lo, tapi inya dalam masa istibra, biasanya dalam masa misalnya 3 hari, imbah 3 hari kan pasti kan masih istibra, betul masih lah. Kemudian ditukari Amin, imbah tukari Amin meninggal imbah 3 hari itu, berarti nggak boleh mandi ini. Paham? Karena masa istibra masih. Wali zaujatin ghairi raj'iyatin, dan sebit bagi istri yang selain talak raj'i, ghuslu zaujiha, yaitu memandikan suaminya. Nah boleh kalau bebinian itu masih dalam keadaan iddah di talak raj'i, lakinya meninggal, imbah manalak bini, imbah itu bahkan dadaan tagipak orangnya hidup seorang meninggal, yalah. Misalnya imbah tagipak orang ya kalau seorang abah kadang aspal di belakang terak, yalah. Misalnya meninggal, yalah, lalu jibini ji atulah lawan aku jika nah ya lu itu ibunya padahal sampai sudah ajalnya, yalah. Apa dalilnya apa? Kullu nafsin dhaikatul maut, inna ajalallah idza jaa la yuakharu law kuntum ta'lamun. Ya Allah, bila datang ajal, tiba ajal kada ada kawan yang mau undur akan, ya Allah. Ya dah sudah sampai ajalnya, atulah lawan aku kan dia juga, ya Allah, ya Allah. Bisa jatuhan itu apa namanya, kasihan Allah, dia mai bini lawas, ya Allah. Misalnya ya kalau misalnya nih itu kan apa namanya, seandainya ada terjadi itu kan hanya kebetulan ya kalau nah kayak di film tuh saya lagi kan. Walau nakahat ghairahu, nah sekalipun menikahi oleh itu istri ghairahu akan selainnya suami, kawin pulang biasanya imbah mati lakinya kawin pulang biasa, kadinya lakinya masih hidup kawin pulangnya dinya lakinya mati jai, lakinya meninggal ya lah, kemudian inya kawin lawan lakian biasa, inya boleh memandii lakinya tuh, paham lah, mantan lakinya, kan di masa iddah lagi kayak pacarannya tetet nanti deh di antada hamlaha, ada gambarannya, tasvirnya ada bahwa melahirkan oleh dia hamlaha akan kandungannya, akibat mautihi, nak mengiringi matinya suami pertama meninggal atau suami ketiga meninggal, kawin pulang berarti nak keempat takulah. Nah bolehnya mandi summata tazawwaju, nah kemudian kawin oleh dia hanya 2 jam meninggal laki, iyalah kawin dia biasa, bolehlah, boleh. Contohnya kayak ini contohnya kayak ini. jangan aku ji. Kalau indah kebakaran jadi bakti ini. Nama itu Ajis, Ajis. Misalnya kayak ini. Ada Harry, namanya Harry. Harry itu kan laki ya kalau. Harry, yalah. Bila balam Hariyate, yalah. Hariyate namanya Cina. Hariyate, siang Harry lah. Si Harry ini berisi bini namanya Hariyati. Iyalah. Hariyati ini misalnya paling bungas. Paling bungas di antara orang kada bungas. Tatawa aja ya kalau sadih pulang jenene ya lah. Misalnya Hari ini mengawini Hariyati, iyalah. Hari mengawini Hariyati hari ini. Hari mengawini Hariyati, iyalah. Kemudian harinya hari Rabu pulang, yalah, hari Rabu. Pada hari Rabu
hari ini ada tragedi pada hari Rabu antara Hari dan Haryati. Yalah, pada hari Rabu. Si Hari mau bener lawan si Haryati. Karena Haryati tadi kembang bisa. Yalah, kembang bisa. Kemudian bilanya Haryati ini keluar pada rumah mata lelakian ini nah. Itu salah. Baje. Ya gitu. Ya kalau baje. Kiu je ya kalau. Aja. Wah, kalau tali udah. Aja. Wah, aja gitu. Tali udah. Aku kan bisa. Itu tali tak paling binian ya kalau tak ya. Baje. Ayo bajen. Kalau bisa mah laksun ya kalau titit ya lah. Ya Allah. Bila kalau nenek mana ini juga bila ugang man we bilanya orang man we aja senyum lagi ya kiji lalak juga ya kalau ya lah maka sudah belaki sudah ini maji laki ini kiji lalak ya lah lalu saya laki ini lawan nenek ini waktu itu nenek betianan Hagiat nya kan gelagannya nenek ya lah bisa Hagiat itu gelagannya nenek habis itu betianan hari Rabu, ilah inya kan paling cepat orang betianan tuh keluarnya 6 bulan, paling lambat 4 tahun, 4 tahun. Lalu usia kandungan ini itu sudah lewat pada 9 bulan, misalnya 11 bulan, mungkin jadi si Hari bisa jakan sampai 4 tahun ya Allah. Lalu kada menanto, lalu muyak benar si Hari ini bila ini keluar, lalakian ini pinanang, ya Allah nasib aja lagi, ilah. Lalu cemburu buta jurang si Hari ini. Lalu waktu di jalan ujar si Hari ikam Haryati kutalak 3 langsung. Misalnya yalah karena hari tadi ada calonnya. Pak ini ya Allah. Imbah manalak si Haryati lalu si Hari tadi bakandaraan. Yalah imbah bakandaraan kemudian ditagipak apa namanya kayu jabuk. Apa jabuk lah. Tagipak nini pulang. Lain nini asli lah. Tagipak nini asli. Nininya langsung. Innalillah. Lalu si Hari ini takajud. Imbah takajud. Pingsan Hari. Pas di belakang ada tadak tak. Jadi kalau mati Hari. Iyalah. Hari mati. Imbah itu dipadakan orang. Haryati laki ikam si Hari meninggal. Habis meninggal langsung si Haryati takajud langsung jadi behinak tuh behimat langsung gugur yang dibautnya berarti melahirkan ya kalau kisah magang lah. Lalu melahirkan ya kalau imbah melahirkan lalu datang ada orang nang hendak lawan Haryati ini kan tadi kembang disa ya kalau lah lalu jurang laki Haryati meninggal. Jurang ada kawa kawin dulu, ada bapara masih masa indah lah. Jurang ada Haryatinya tadi udah apa tuh langsung keluar ada anaknya. Berarti kan sudah habis masa indah langsung datang misalnya bus yalah bus batu bara ya Allah. Oje bus batu bara kayak ini Haryati. Pokoknya urusan nang operasi nang ini aku beritaan menanggung. Tapi kita akad ya kalau lalu Haryati bakat lawan bus yalah. Ada tahu busnya tadi jual, tahu bus apa ya Allah. Ya bus belum buai ngapa lah. Kemudian imbah bakat jurang kita memandiakan mantan laki ikam tadi. Ada bapaknya. Paham lah. Udah apa? Meninggal jam 7 si Hari tadi lah. Kemudian jam 8 dihabari orang si Haryati keluar anak. Kemudian jurang jam 10 kita memandiakan. Boleh seandainya ada yang lain, boleh. Nang diutamakan tadi kan apa namanya lalakian lah. Misalnya si Haryati memandiakan gak ada bapak. Paham? Itu contohnya tuh. Paham jalo? Ya dah. Tapi perhatikan ada sambungannya. Kayak bagang memandiakannya. Falaha antughassilahu dan sebit baginya Haryati baginya istri antughassilahu bahwa memandikan oleh dia istri akannya suami nang malalak tadi. Perhatikan watas ta'ina
dan meminta pertolongan oleh dia istri bizaujiha dengan suaminya yang hanyar. Nah, ya kalau ulunnya masih ada lagi, ada maksudnya tuh ada hak lawan si mantan suami tadi ya lah. Kemudian ya boleh menyemburakan, tapi kena bila hendak menggusuk-gusuk tuh ya laki hanyar tadi, bus gelembuai. Li baqa'i haqqi zaujiyati, karena tetap adanya hak suami istri. Ah, yalah. Bila masin, nah ya lo, tanpa menyentuh minha daripada itu istri, lahu baginya suami. Wala minhu, dan tidak menyentuh daripadanya itu suami, laha baginya istri. Nah, itu. Ada bagang li alla yantaqida wudu'ul masi pihima, agar tidak batal ulih wudu orang yang menyentuh pihima pada keduanya. Pahamlah? Pamila? Walaisa lil amati, dan tidak adalah bagi amah, bagi budak perempuan, antughassila sayyidaha, bahwa memandikan oleh dia akan tuannya. Ini penting nih masalah orang mati ini, karena kita hanya imbah kematian, ya Allah, supaya tahu tenang. Sandet ingin. Bagi amah antughassila sayyidaha. Adalah gitu. Oh, laisa li adalih. Nah, walaisa astagfirullahaladzim. Walaisa lil amati, dan tidak adalah bagi amah antughassila sayyidaha, bahwa memandikan oleh dia akan tuannya. Kada boleh. Kada boleh si amah budak itu memandikan tuannya bila tuannya meninggal. Tapi kalau amah meninggal, boleh tuannya memandikan. Kalau inya tuannya meninggal, si amah kada boleh. Kenapa kadang? Lintiqaliha an mulkihi, an milkihi, jangan mulki kerajaan. Karena berpindahnya itu amah an milkihi, daripada kepemilikan itu tuan. Kasih apa? Lil warisi, bagi waris. Nah, ya kalau ketika meninggal kan berarti otomatis amah tadi berpindah kepemilikan kepada ahli waris. Maka kada boleh lagi lah, karena terputus sudah antara tuan lawan budak. Bil mauti, sebab mati. Atau au sayruratiha, atapnya kalintikaliha, atau karena jadinya itu amah budak perempuan hurratan, yaitu merdeka. Itu khabar daripada sara sayrurah. Fima, pada sesuatu, idza kanat mudabbaratan, apabila adalah dia amah mudabbaratan, yaitu budak mudabbarah. Amah mudabbarah. Mudabbarah itu budak nang dijanjikan tuannya, ikam jadi tuannya, bila ikam, karena bila aku meninggal nih, ikam itu merdeka. Nah, pahamlah. Berarti kan otomatis ketika tuannya meninggal, berarti putus hubungan antara tuan lawan budak. Yalah. Berarti kan ada berhak lagi si budak tadi memandikan tuannya. Au umma waladin, atau ibu daripada anak. Ajis, besi budak Khadijah, yalah. Kemudian ajis gauli Khadijah, kemudian baanak, yalah. Baanak misalnya si Amin. Kemudian Amin ini mengikuti ajis merdeka, sedangkan Khadijah tetap budak. Tapi Khadijah ini akan merdeka apabila ajis meninggal, secara otomatis merdeka, pahamlah. Bilanya baanak nih, baanak, yalah, baanak, anak mengikut statusnya, mengikut abahnya merdeka. Kemudian Khadijah budak perempuan ini itu karena akan merdeka apabila si tuannya nang manggauli tadi meninggal. Nah, berarti kan ketika tuannya meninggal otomatisnya merdeka. Berarti kan ada lagi ikatan tuan lawan hambanya, ada lagi. Walau mata, titik itu, seandainya mati oleh orang Islam. Ini koma-koma aja nah, titik-titik lah. Bagus tuh apa namanya nih? Apa namanya nih? Cetakan apa namanya? Apa nang larang tuh apa? Bukan ini sama ini ya. Bukan harganya itu murah lagi. Lagi Darul Minhaj. Nah, Darul Minhaj. Darul Minhaj lah, tidak. Hah?
daun banyak itu lengkap anunya, bagus anunya. Kadang-kadangnya peragap-peragap. Udah ini kan ada yang kita pakai main bisa kada bokong makan titik lah. Lah. Tapi itu bagus bang, manukan kejelian kita baca kitab ya lah. Tapi kalau masih nangka kainnya ya kalau bisa tak halang baca ya lah. Sini nak koma-koma aja. Nah, selaju anu ya lah, supaya jeli membaca kitab jangan nang kayak itu tawas kada ada peningkatan. Walau mata muslimun, seandainya mati oleh orang Islam, wahunaka kafirun, sebit di sana ada orang kafir. Wa mar'atun muslimatun, atapnya ke muslimun, atau mati perempuan muslimah. Semuanya itu ajnabiyatun kah? Ajnabiyatun yang ajnabi. Tun. Ghassalahul kafiru, niscaya memandikan akannya oleh orang kafir. Oh kayak ini nih, salah kayak ini nah. Atapnya salah, perhatikan. Salah atapnya, salah paham jam kayak ini. Atapnya wamaraton tadi ke kafirun, kayak inilah. Jangan ke muslimun karena terpaling karena dikira orang mati muslimah kayak ini kayak nah. Kan salah baca kitab kan lah. Bukunya salah nih, pas bergataan sesat. Walau mata muslimun, seandainya ada mati seorang muslim, laki-laki, wahunaka, di sana tuh ada orang kafir, kada ada yang lain. Atau di sana itu wa mar'atun muslimatun ajnabiyatun, ada orang muslim meninggal. Kada ada yang lain kecuali ada di sana perempuan tapi ajnabi, kada ada hubungan mahram lawan si mayit. Nah, pahamlah. Kafir satu, yalah, kemudian si muslimah ajnabi satu nang tatamu mayit tuh, pahamlah. Kafir laki-laki satu, kemudian perempuan ajnabi satu. Nah, kayak apa caranya? Ghassalahul kafiru, niscaya memandikan akannya oleh orang kafir. Karena lelakian sepada lelakian. Wasallat alaihil muslimatu, dan menyembahyangkan atasnya itu mayit laki-laki, al muslimatu, oleh perempuan muslimah Islam. Nah, berarti itu caranya ya lah. Soalnya kafir kada apa menyembahyangkan. Fa illam yahdur, maka seandainya tidak hadir illa ajnabiyatun fil mayyiti, kecuali laki-laki yang ajnabi, jadi fa'il. Fil mayyitati, pada mayit perempuan. Ada pulang meninggalnya kalau mayit perempuan. Kemudian nang menghadiri mayit perempuan tuh lelaki ajnabi aja. Berarti kada ada hubungan mahram lawan si babinian yang meninggal tadi. Au ajnabiyatun fil mayyiti, atau hadir atau atapnya ke ajnabiyun, atau hadir oleh perempuan ajnabi fil mayyiti, pada mayit laki-laki. Atau nama meninggal lelakian, tapi nang ada di sana hanya satu perempuan ajnabi ya pulang, nang bukan mahram. Yalah, kalau mahram kan masih boleh memandikan, ini ajnabi. Ghassal yamma mahal ajnabiyyu fil ula, niscaya mentayamumkan akannya itu mayitah al ajnabiyyu, oleh laki-laki ajnabi, fil ula, pada kasus yang pertama. Wayammamathu, dan mentayamumkan akannya itu mayit laki-laki, al ajnabiyatu, oleh perempuan ajnabi, pisaniyati, pada kasus yang kedua, min waraiha ilin, dari belakang pelindung, maksudnya kainnya. Nah, jangan langsung sentuhan karena ajnabi bang kainnya. Jadi kan ada dua lah kasusnya. Yang pertama, ini pertama nih, fa illam yahdun illa ajnabiyun fil mayyitati, maka jika tidak hadir kecuali laki-laki ajnabi pada mayit perempuan. Satu ialah berarti yang meninggal perempuan. Nang ada di sana hanya laki-laki ajnabi. Kasus pertama. Kasus kedua,
yang meninggal laki-laki, kemudian hanya ada di sana perempuan ajnabi, berarti dua kasus. Nah, kasus yang pertama kayak apa? Yang mamahal ajnabi yufil ula. Yang pertama kasusnya babinian meninggal, ya lah. Maka babinian meninggal tadi cukup ditayamumkan oleh laki-laki ajnabi, jangan dimandii. Karena ajnabi, pahamlah. Kayak apa maknanya tayamumnya? Min wara ihailin tadi. Apa namanya? Pakai apa kata? Sapu tangan kah? Ya kalau dah tapak saibu ya lah. Ya lah. Paham? Atau kasus yang kedua, wayam mambatul ajnabiyatu pisaniyati. Laki-laki yang meninggal ada perempuan ajnabi, maka perempuan ajnabi itu cukup mentayamumkan. Nah, jangan pakai apa tadi penghalang. Nah, bi khilafi ma law kana ala badani ahadihima najasatun. Berbeda malau kana ala badani ahadihima, seandainya adalah ala badani ahadihima, pada badan salah satu daripada keduanya. Nah, meninggal tadi ajnabi atau ajnabiyah. Nah, meninggal tadi lah perempuan, mayat laki-laki atau mayat perempuan, bukan ajnabi, mayat laki-laki atau mayat perempuan. Tapi di awaknya tuh ada najis. Fal aujahu, maka pendapat yang paling kuat, ayyuzilaha al ajnabiyyu awil ajnabiyatu. Nah, maka bahwa menghilangkan akannya najasah al ajnabiyyu oleh laki-laki ajnabi awil ajnabiyatu atau perempuan ajnabi. Meninggal lalakian, nang di sana ada hanya perempuan ajnabiyah, lah perempuan ajnabi, nang bukan ada hubungan mahram lawan si mayat laki-laki tadi. Tapi di badannya mayat laki-laki tadi ada najis. Kada boleh langsung dimandiakan, kada boleh langsung tayamumkan, kada boleh. Wajib dulu menghilangkan najisnya. Walaupun pakai benyo, iyalah, imbah dihilangkan najisnya sudah selesai. Hanya tayamum akan, jangan dimandiakan. Tayamum akan karena bukan mahram lah. Karena ajnabi tadi, paham? Urusan najis wajib dihilangkan dulu. Atau sebaliknya, iyalah, nang meninggal lalakian, kemudian ada perempuan ajnabiyah. Nah, maka perempuan ajnabiyah itu nang menghilangkan najis pada mayat laki-laki tadi. Atau mayat perempuan, berarti ajnabi nang menghilangkan najisnya. Lianna izalatan najasati, karena sesungguhnya menghilangkan najis, la badalalaha, tidak ada pengganti baginya menghilangkan najis. Nah, kalau inya mandi, yalah, itu kan ada gantinya, itu tayamum. Tapi kalau urusan najis kada ada gantiannya, maka wajib dihilangkan najisnya. Itu budak lah, badala kah? Nah, sini ada di kitab yang Hatib Asyarbini kah, itu labudda situ. Sini. Labudda juga. Badala. Itu badala. Sama lah. Situ. Badala. Itu budak. Harmain. Ya. Itu ilmu kayaknya di asalnya di Hatib Asyarbini kah pernah membaca itu labudda juga. Artinya tidak boleh tidak lah untuk menghilangkannya. Mirip-mirip pai. Iyalah. Itu kepaya. Memang kada ada juga pengertiannya lo. Kalau menghilangkan najis kada kok diganti-ganti. Kalau inya yang bagian yang mandi kan kawa diganti dengan tayamum. Memang mirip-mirip aja lah. Bagusnya itu lah Buddha bang lah. Kitab lain itu lah Buddha. Tapi kada wani mengganti aku lah, soalnya sama banyak lah. Aja bang, keluarin. Au tulisnya au sila. La Buddha. Nah, itulah. Bi khilafi ghuslihi, berbeda dengan memandikannya. Nah, ya Allah. Memandikannya tadi kalau kata kau dimandi berarti dengan tayamum, yalah. Wal aula, bermula paling utama birrajuli dengan laki-laki, fi ghuslihi, di dalam memandikannya mayit, al aula bis salati alaihi darajatan. Nah, wal aula birrajuli fi ghuslihi al aula bis salati alaihi darajatan. Nah, itu koma situ atau titik kah bisa aja. Bermula paling utama dengan laki-laki di dalam memandikannya mayit, yaitu yang paling utama dengan mensalatkan atasnya itu mayit darajatan menjihad derajat. Artinya derajat nang kedudukannya
nang lawan si mayit itu apa namanya untuk memandikan atau menyembahyangkan. Ini nih maksudnya ini nih gini. Siapa yang paling berhak memandikan mayit? Mana? Al-aula birrajul fi ghuslihi al-aula bisalah. Orang yang paling berhak memandikannya mayit itu yaitu orang yang paling berhak menjadi imam salat bagi itu mayit. Maksudnya itu. Paham? Mayit ada meninggal lah. Mayit laki-laki misalnya. Siapa yang paling berhak memandikan mayit itu? Yang paling berhak, orang yang paling berhak mengimami salat itu mayit siapa? Siapa? Asabahnya lah kok. Kita lagi kan wali Pak Yusuf meninggal, siapa yang jadi imam? Ustadz Iskullah, ya kan kadang asabahnya sidin. Nah itulah. Itu kan contoh nyata, ada kisah nyata. Kita paham. Itu wasiat sidin, disini wasiat sidin Ustadz Iskullah. Karena ikam naklah ma imami. Nah, ada bapak dah pada abah. Kan abah tuan gugo ya Allah. Abah itu kan Pak Haji itu kan gini loh. Cek loh, kemana-mana. Yalah. Abah itu jarang nangis kan bilenya apa tuh? Bila apa tuh? Mentalkin jangan nangis, jangan sini nangis. Ini malam sini bisa nangis. Baca kitab ingatan kayaknya. Kawan kan sedih apa dah abah wasiat apa namanya memandiakan ini apa bukan memandiakan apa namanya tuh menyembahyangkan ulun. Bagus. Wahum bermula mereka rijalul asabati yaitu laki-laki asabah minan nasabi daripada nasab. Asabah daripada nasab. Nasab aja Ustaz sekolah kan banyak anak atau atol ti rahmat iyalah atau Allah. Nah, ya Allah. Itu kan asabahnya kan Ustaz sekolah adalah karena yang paling berhak menyembahyangkan itu di antara asabah itu orang yang paling tuha. Di antara asabah itu yang paling tuha daripada asabah yang lain. Pas Ustaz sekolah ya Allah. Wasiat hablal sidin. Nah itu. Kalau di bagian memandiakan itu nang paling berhak misalnya ada asabah lokalah. Nang paling berhak memandiakan itu adalah orang nang paling pakih di antara itu. Kada memandang umurnya. Gitu loh. Ya paham lah. Karena nak jadi pamandian, takut gini. Oh, tenang aja ya kalau hafal deh. Kan sudah belajar ini kan jadi pamandian harus lengkap ya lah. Kaji mangkaji ya kalau ya lah. Nah, ya lah. Ini lah. Good day. Kata-kata hari ini apa? Tetap putus asa, jangan semangat. Pemalas ya kali ini. Summal wala'i, kemudian si wala. Tahu wala lah. Wala kawila kah? Wala ini kayak ini. Ini kan tadilah, saya paham nih. Ini kan ada paham aja kitab bukan nih. Tadi kan yang paling utama memandikan mayit itu orang yang paling utama mengimami salat jenazah itu mayit ya kalau lalu asabah tadi. Yang pertama tuh asabah yang ada kaitan nasab. Yang kedua asabah ada yang kaitan dengan wala. Wala tuh kayak ini. Ada Ajis. Budaknya Khadijah ya kalau ya lah. Kemudian Ajis ini memerdekakan Khadijah. Ya Allah, Khadijah meninggal. Yalah. Nah, kaina kan ini Khadijah ini misalnya Hadi laki-laki ya lah. Apa namanya? Pas kakaknya, iyalah. Ya Allah. Ini nih. Meninggal si Hadi, iyalah. Sebelum apanya? Sebelum ini apa? Sebelumnya meninggal kan dimerdekakan oleh Ajis. Imbah tuh apa namanya? Merdeka Hadi meninggal. Nah ini karena yang paling berhak untuk mengimami dan memandikan. Kalau kadada asabahnya, alhamdulillah. Kalau kadada asabah yang ini, berarti karena ini berikutnya. Karena asabah ini kadada, ini karena. Kayaknya ada keterkaitan wala tadi. Inya pernah jadi budak kemudian dimerdekakan. Paham lah. Nah, ada. Kira ada paham. Summal imamu auna ibuhu. Ini atapnya ke wala tuh kaminan nasabilah. Minan nasabi summal walai. Summal imamu itu ke hum. Wahum rijalu
atau bilang wal imamu au naibuhu. Kemudian imam atau penguasa, au naibuhu atau wakilnya daripada itu penguasa di tempat itu. Summadul arhami, kemudian keluarga itu mayit. Nah, selain daripada asabah, itu yang berhak untuk memandikan. Udah kamak? Ujung-ujung kah? Santai nama kah? Setengah jam nanti beli. Berapa? 1 jam? Oh, awas deh. Misalkan sampai sakitapan. Udah paham? Kamu daripada aku baca-cepat kah? Baca-cepat lah. Fa ini tahadu fid darajati qudimahuna bil afqahiyati fil ghusli bi khilafihi fi salati al mayyiti fa yuqaddamu bil asanniyati wal aqrabiyati fal afqahu fi babil ghusli aula huna min asanni wal aqrabi aqsuma fi salati wal aula fil mar'ati fi ghusliha qaribatuha wa aula hunna datu mahramiyatin wa ba'dal qaribati datu walain wa ajnabiyatun fa zaujun fa rijalu maharimi. Maharima. Dah kah? Ulangi kah? Ulangi ya Allah. Karena kan sekali-kali belajar sensasi dengan abah ya, kalau belajar ini tahu toh. Ingin doang ya. Baca aja abah, lah kadang nangis. Pak ini tahadu, maka seandainya sama oleh mereka fit darajati di dalam derajat, kedudukannya sama berkaitan, misalnya bertiga banding lah, sama-sama asabah. Sama-sama asabah. Qaddimahuna, didahulukan di sini bil afqahiyati, dengan yang paling pakih, paling paham masalah fikih, terutama fikih masalah mandi. Fil ghusli, di dalam memandikan. Okelah, berarti 3 asabah tadi. Astagfirullah. Ini seandainya muhalif Pak Yusuf tadi kada wasiat ya Allah. Astagfirullah. Kemudian Abang Ato, kemudian Abang Ala. Ayolah. Siapa yang paling yang paling pakih, siapa di antara bertiga ini? Itulah yang memandikan. Misalnya Abang Ala berarti memandikan, walaupun tatuha Abang Ato tuh abang kaji nang di Filipina, siapa itu? Oh tuh siapa namanya? Tuh dalang ya, tuh bener tuh pada sekolah ya kalau tuh pada sekolah inilah. Wih, tuh pada sekolah nih. Tapi itu masanya nang tato hatu sekolah di sini. Tapi kenapa? Atau dalang ya Allah. Oh, bisa aja makan buah khuldi Abang Ato nih. Ya Allah. Tas sekolah ini makan buah khuldi ya Allah. Pas kan acaranya kan tas sekolah di kieu apa tuh? Atau dalangnya atunya sekolah lah. Ini apa ini? Ya Allah, mungkin Sidin makan buah khuldi. Ya Allah. Mana tadi? Mana tadi? Bikhilafihi, berbedanya pis salati, di dalam mensalatkan alal mayyiti, atas mayit. Nah, bila menyembayangkan yang pulang fa yuqaddamu bil asanniyati wal aqrabiyati, maka didahulukan dengan yang paling tua dan yang paling dekat. Di antara asabah itu siapa yang paling tua atau dan yang paling dekat pulang, misalnya sama-sama pada anak ya lah, berarti anak yang paling tua di dalam urusan menyembahyang akan. Tapi kalau memandiakan, karena memandiakan itu kan ada tata cara khusus, ada sembarangan orang lakukan kalau memandiakan tuh. Nah, lalu yang paling pakih, paham? Fal abqahu fi babil ghusli aulahuna minal asanni wal aqrabi, maka paling pakih di dalam bab memandikan itu yaitu lebih utama habar daripada fal abqahu. Di sini daripada yang lebih tua dan daripada yang paling tua dan yang paling dekat. Aksuma fis salati, yaitu lawan daripada di dalam sembahyang. Paham? Banyak lagi nah sakuna. Buat minum dulu, santai dulu. Ada pertanyaan dulu? Udah naik dulu lah. Sudah kabinin belakang soal ada kah? Ngalih kah? Sulit, ngalih kah sulit? Ngalih kah sulit?
Terusakan dulu lah kita. Ini penting nih karena ikam jadi pamandian lo. Kita bacakan sampai habis ya. Nah, tadi. Nah, bebinian pulang. Nah, wal aula fil mar'ati ini bebinian pulang. Kalau jadi tadi jadi ini di Arab sana ya lah, jadi pamandian di Arab. Laki-laki nangka 4 sudah. Wal aula fil mar'ati. Dan paling utama pada mayit perempuan. Pada perempuan. Yalah. Wal aula ya. Dan paling utama pada mayit perempuan fi ghusliha di dalam memandikannya mayit perempuan. Tadi mayit laki-laki adalah wal aula birrajuli, mayit laki-laki ghusluhu fi ghuslihi dalam memandikannya itu mayit laki-laki. Ada yang ini mayit perempuan bilang. Fi ghusliha di dalam memandikannya mayit perempuan. Qaribatuha yaitu kerabat-kerabatnya. Keluarganya. Nang ada ikatan nang utama tu wa aulahunna zatu mahramiyatin. Yang paling utama daripada mereka yaitu ada hubungan mahram. Zatu mahramiyatin, ada hubungan mahram. Bading itu kan hubungan mahram berarti. Wa ba'dal qaribati zatu walain, sama aja tadi. Dan sesudah kerabat yaitu zatu walain, ada kaitan dengan wala. Yalah. Aziza memerdekakan Khadijah tadi. Ya Allah. Imbah dimerdekakan kedalawas meninggal. Yalah. Nah, berarti ini karena ada kaitan wala, tapi dengan syarat kadada di sini kerabat-kerabatnya bukan asabah. Kerabat-kerabatnya. Nah, pahamlah. Berarti ini karena bisa memandikan setelah kadada asabah. Asabah aja. Kerabat-kerabatnya ini. Fa ajnabiyatun. Kemudian perempuan ajnabi. Ah, yalah. Tadi kerabat yang ada kaitan dengan nasab ya kalau betul, kemudian kadada kemudian dilanjutkan oleh ada kaitan dengan wala. Bila kadada jua wala, kemudian urutannya yang bagus itu ajnabiyatun, perempuan ajnabi. Nah, ya kalau fazaujun kemudian suami. Nah, ya suami jauh kalau anaknya. Farijalu maharima, kemudian laki-laki yang ada hubungan mahram, bedang sanak misalnya ya lah. Kadada lagi suaminya misalnya belok sudah ya lah. Nah, ya berarti ya lah. Kali dah sana kayak lagi apa gitu. Belok. Nak ajnabi kadada beginian ya lah. Lalu tadi belok tadi bang. Fa in tanaza'a mustawiyani, maka apabila berselisih oleh dua orang yang sama. Sama-sama kerabat lah. Sama-sama misalnya bebinian meninggal. Kemudian ada kerabatnya. Misalnya bedah sanak. Ini bedah sanak meninggal nang kakak berdua, yalah sama lah kok tuh. Sama lah kok ada kaitan kerabat yalah. Maka kayak apa caranya? Uqri'a bainahuma, diundi antara keduanya. Lepas diundi. Hincus kah? Sama aja lah hincus tuh. Ya kalau bakai kuncang kah, yalah. Bakai kima kah, ya kalau enggak yalah. Nah. Punya diundi lah. Ini urusan mamang diakan tadi. Wasaghirul ladzi lam yablugh hadda syahwati yughassiluhu ar-rijalu wan nisa'u. Dan anak kecil yang belum mencapai akan batas syahwat. Yughassiluhu yaitu memandikan akannya oleh para laki-laki dan para perempuan. Boleh yalah. Asal kakanakannya belum mencapai masa syahwat yalah. Wa misluhu al-khunsal kabiru, dan seumpamanya itu sagir, al-khunsal kabiru, khunsa nang punya dua kelamin. Tapi tuha ada barangnya lah, tuha kabir itu tuha dah. Inda faqdil mahrami, ketika ketiadaan mahram, kadada mahramnya, lalu boleh babinian atau lelakian. Satu pendapat lain deh. Artinya tetap dimandii, tapi mandi itu siapakah? Lelakian kah, babinian kah? Bila ada mahramnya, hakada. Nah, seperti itu. Qala Syekhul Islami fil manhaji wa ghairihi. Berkata oleh Syekhul Islam di dalam kitab Manhaj wa ghairihi dan selainnya. Siapa Syekhul Islam siapa? Zakaria Al-Ansari. Manhaj ini kitabnya anu kalah Fathul Wahhab rasanya lah. Kalau udah kena rasanya. Kita nyebut Fathul Wahhab lah. Aslinya kitabnya Fathul Wahhab Al-Manhaj ini. Anu kan hilap aslinya. Kalau kita kan namanya Fathul Wahhab.
Wa nukila aniz Zarkashi, dan dinukil daripada Imam Zarkashi fil Khadimi, di dalam kitab Al-Khadim, annal mas'alata fiha khilafun, bahwasanya masalah padanya khunsa kabir khilafun, yaitu khilaf. Nah, ada khilaf apakah sidin itu dimandiakan, misalnya kada ada mahram, apakah boleh dimandikan oleh laki-laki ajnabi, atau misalnya tadi ada khunsa muskil lah. Tadi kan muskil itu berarti laki-laki atau perempuannya kan udah jelas loh. Lalu di sana hanya ada kada ada mahramnya, berarti misalnya ada perempuan ajnabi atau laki-laki ajnabi. Apakah boleh dimandikan atau kayak apakah? Sakri al-Ansari uji sidin dimandiakan ya boleh. Tapi dari Imam Zarkashi dinikil dari sidin di kitab Al-Khadim uji sidin ada khilaf. Wa annal madhaba, bahwasanya pendapat madhab, annahu, yaitu bahwasanya itu khunsal kabir, yuyammamu, yaitu ditayamumkan. Wa huwa alladhi irtadahu ba'dul asyakhi, bermula dia, yaitu pendapat yang meridai akannya oleh sebahagian para ulama. Terus sedikit lagi lah. Wa yusannu, dan disunahkan. Ini penting nih, penting nih beritaannya lah. Hah? Apa? Oh, wa yughsalu. Wa yughsalu, dan dimandikan akan itu mayit min fauqi saubin, di atas pakaian. Tetap ditutupi ya Allah, ya lah mandiakan ya banyak. Karena nang menggosok-gosok tuh ya tadi ya kerabatnya lah, yang asabahnya itu nah. Wa yahtatul al-ghasilu fi ghaddil basari, dan berhati-hati oleh orang yang memandikan fi ghaddil basari, di dalam menundukkan pandangan. Wal masih, dan menyentuh, bila menyentuh juga bagaimana? Ya kan biasanya pakai apa namanya tuh? Pakai apa namanya? Sarung tangan biasanya lah. Dan sarung tangan orang Kapadang tuh mahagit kayak gitu. Menyentuh. Mayat itu lebih sensitif daripada orang hidup. Mayat itu makanya bagaimana? Tentu kan merasakan, mayatnya merasakan. Wa yusannu ayyakunal ghasilu aminan, dan disunnahkan bahwa jadilah orang yang memandikan aminan, yaitu dapat dipercaya. Maksudnya tuh jangan menyakawat tuh, ya kan macam-macam ketika mandiakan tuh, ada nang mayitnya tuh takorihing, ada nang anak keluar taring, ya orang bakal ajian, ya lah. Abah tuh bisa melihat nang model langkah itu, ada nang batisnya tuh caget, ya abah, ada bulu batisnya tuh cagetan, sini cagetan nah. Yang kain kapan tuh apa namanya? Kayak itu nah, ya abah. Nah, abah tuh pemandian bahagia lo. Pemandian bahagia itu kan sangat-sangat lo. Pemandian bahagia ini kan belinya abut juga ada datang bahan konten kiato ya kalau lah. Ya kalau langsung jadi duit ya lah. Bahagia apa mandian bukahan. Nah, kayak itu abah kita kautan. Abah tuh banyak kisah nang model nang itu nah. Dia kayak nang mata jadi hantu tuh. Karena betakon dua abah. Dan katan praktik memandiakan. Malim tuh kayak apa mata jadi hantu tuh. Karena dikisaran sidin tuh. Tapi kan jangan takutan misalnya lah. Ujungin tuh. Aku bang takutan naik dikisahkan bawah ini, takutan naik kadang beli suangan ya udah tak agatannya tuh betaring aja. Nambah taring itu koreng enggak ada koreng tapi sangar ya kalau. Iya dong. Ya Allah lah. Mbah betaring kita masuknya nih. Tabulik gitu. Karena kada lawas kalau pulang. Nah, tuh bahagia tuh untalannya jurang tuh untalannya lah. Untalannya lah. Apa namanya kajian kah? Kajiannya itu. Nah. Fa in ra'a khairan, maka jika melihat oleh dia al-ghasil khairan, akan kebaikan. Misalnya melihat mayitnya tuh ada kebaikan di sana yang dianggap baik. Kayak apa contohnya? Kastinarati wajhin, seperti bercahayanya wajah. Nah, malam Haji Yusuf itu meninggal tuh apa? Ada milik masjidin lah. Tenang benar. Kadeda model kayak anu tuh kadeda nyaman dilihat tuh kadeda model kayak anu. Lihat lah. Kadeda lah. Hah? Tenang benar masih tuh. Uang dermawan sih dia malah dermawan uang itu maksudnya tuh kada pendendam tuh kada pendendam. Banyak orang mamusi mampitna sidin kada dendam. Kada pernah dendam. Bila pandai mana kok. Kada apa aja gol hai, gitu tahu guys. Ini kada mau orang model kayak nanti mau. Kadang-kadang aku bila nusilin berkisah ini sidin ini. Aku lebih acil bang, acil aku ini aku nan.
punya ulun celai sudah dong selesai celai kayak itu kada jisidin kada apa juga hai kada apa juga lai kamu tuh jin masih dari anak muda lagi jisidin nah apa hai kada jisidin nah itu sini sudah jen tujuan tak kan bisa bunuh ini buat lo iyalah kapan dia masih aja itu mah sidin je kada apa juga hai kada apa sidin terus wati biraihatin harum baunya misalnya lah apa namanya banyak kedua meninggal tuh nang bau harum segalanya Haji Yusuf tuh meninggal pas sidin tuh sadar tahu nya kan sidin meninggal tuh jam 10:30 aja tanggal 12 kah tanggal 12 nya kan pas sebelum sidin meninggal tuh Ustaz sekolah tuh jam 9:30 tuh ke hendak ke mana bininya bini sekolah di mana bini sekolah tuh bunda di mana bunda nya kami nyambut bini sekolah tuh bunda lain di Banjar di daerah Pangaron nah di Pangaron kan kakaknya bunda tuh meninggal juga hari itu nah lalu Ustaz sekolah tadi jam 9:30 tuh nya nelpon aku tuh mungkin kali ini nya tolak bang ada di situ lalu kan aku ada ke situ aku aku guring lalu betul bermimpi Pak Haji itu malam tuh bermimpi betul aku chat kok jauh kayak apa abah je babangat sidin je betul anak ke situ aku jangan ke situ betul adanya telepon pas kayaknya hendak pas tuh hendak ke Pangaron tuh atau ibah meninggal tuh kalau iya aku ada tangkat tuh habis itu nya waktu hendak ke Pangaron tuh sekolah tuh pada lawan abahnya mana Pak Yusuf bah abahnya masih ada lagi ulun bala ke ke Pangaron nang kakak si namanya IP bang kakaknya IP meninggal ya Pak Haji agak aja masih ada lagi rasanya Pak Haji itu sampai meninggal tuh kada pernah tinggal sembahyang sidin sadar terus bila bangun sidin sudah masuk sembahyang jadi kada tinggal sembahyang ada kadinya sekolah aja memang mengisahkan beritaan hasilnya belinya bangun sidin udah ke sembahyang sidin ada dengar kalau sembahyang ada habis itu imbah sampai di kantor sekolah lalu telepon meninggal hanya publik pulang kalau jadi ke sana atau meninggalnya tuh dalam keadaan baik berarti ya Allah kada ada keluh kesah atau ada lawan juga sidin bapak deh sekolah aku kan lulus lagi meninggal sidin itu makanya pas datangan orang aku akan sawat aku kan mading mama kan kasih tuh aku bilang mama boleh kena aku mencet ke sekolah deh aku bilang mama boleh kena aku ke sana pas mama boleh ke sana pas meninggal pesawat tamu inilah kayaknya banyak tembakan jasa bukan nonton dulu di sana ya Allah bagasajen baju wadai bingka akhirnya kan di PL dia bila datang aja apa macam-macam kalau aja lah ada aja nama intai disebut dulu ya ikan dulu tuh kan antara lawang tuh kan ada lah kok buka aja lah kok hidden nah bila bagi dabak tuh ada nama intai iyalah lanjut ada dah walim jadi aja ada aja melihat bawa bungkusan tuh ada tuh kayak dodok higa ya kalau belum ngiau lagi ya ikan aja ya kadang-kadang pondok Pak Haji di sini kayak itu juga bilang kan kadang-kadang ada di bagas aku dulu mau kalau mau apa gaji kan duit kadang-kadang mau kalau bagas tuh ada maju gesan dia sama tuh kadang-kadang Pak Haji kadang-kadang abah ya lah itu sama-sama tuh masing-masing di kubu ambil pahalanya ya lah awas sunnah zikruhu niscaya disunnahkan akan menyebutnya nah yalah bila melihat orang tuh meninggal baik muhayanya baik muhsidin itu bercahaya atau misalnya apa namanya biasa itu hanya tuh tenang banget itu sunnah dianjurkan kita tuh menyebarkan berita itu supaya termotivasi apa yang amalan sidin ini nah itu paham lah audit duhu atau lawannya kasawadi wajhin seperti hitam wajahnya ada orang meninggal tuh hanya tuh kada nyaman banget waktu hidup tuh biasa ibaratnya kayak lah tapi ketika meninggal tuh bahasa kita tuh kayak hirang mulai kayak kada nyaman tuh mulai kayak cahaya seorang muslim tuh dicabut berarti orang nang wajah nang orang kada sembahyang tuh kada nyaman dilihat walaupun juga itu bungas juga lah tuh jurang tuh bungas jurang tapi kalau dilihat satu mat mungkin satu mat ya kalau bungas tapi kalau dilihat tuh rancak melihat tuh kayak model kayak kada nyaman kayak apakah kadede cahaya tuh kadede nah kayak itu tuh ada orang meninggal tuh cahayanya tuh dicabut Tuhan dimuhani lalu model karena mungkin banyak nang kada sembahyang segalanya bahkan ada nang wajahnya tuh berubah jadi babi ada orang nang melihat orang nang kada sembahyang tuh meninggal ketika meninggal
muhanya tuh orang tuh melihat kayak baby, nggak paham, tapi nya secara fisik kan baby orang melihat tuh kayak baby, ada nang kayak itu. Nah biliknya melihat orang nang kayak itu kayak apa kita nama mandiakan. Wataghayyuri raihati, wataghayyuri raihatin, atau baunya tuh berubah, ada nyaman, bau busuk misalnya. Wan kila bisuratin, dan berubahnya rupa. Lah kalau kisah-kisah di kitab tuh orang nang jadi babi, jadi anjing, muhanya. Haruma dzikruhu, niscaya haram oleh menyebutnya, atau hurrima dzikruhu, haram menyebutnya, illa limaslahatin pihima, kecuali karena kemaslahatan pada keduanya. Nah, kalau misalnya melihat muhanya berubah, atau misalnya baunya kada nyaman, bau busuk, tapi kita lihat orang ini misalnya, ini memang gawiannya di kampung itu bila ada tukang gesah kehilangan, kemudian bila adanya mabuk itu harus ada kok. Bila ada orang ditapaknya, ditinjaknya, bungol tambuk, ya kalau memandikan tuh misalnya lah, kemudiannya mabuk tuh lah, bila nu dipiciknya mik, sakampungan bungol, jinya ya kalau ya lah, sembahyang tuh kada wajib, jinya aku nih nabi, jinya ya, nya kada sadar ya lah, pokoknya nya kada tahu depan lagi bang deh, ya lah, ternyata pas meninggal baunya bau busuk, itu sebagian aja, oh juga berarti ini balasannya nang beri, nang katujuh mah nyusahkan orang, lah, supaya orang tuh jangan ikuti. Tapi sahihi muslimin, di dalam kitab sahih muslim, man satara musliman, barang siapa yang menutup akan orang Islam, satarahullahu fid dunya wal akhiratin, saya menutup akannya oleh Allah di dunia dan akhirat. Artinya bila ada aib orang muslim, hidup kah meninggal kah, kita tutup, kemudian maka Allah tutup aib kita di dunia dan akhirat. Wa fi sunani Abi Dawud, dan di dalam sunan Abi Dawud, wa Tirmidzi, uzkuru mahasina mautakum, sebutlah oleh kalian akan kebaikan-kebaikan mautakum, daripada orang-orang mati kalian. Wakufu an masawihim, dan tahanlah oleh kalian daripada keburukan-keburukan mereka. Bila meninggal baik, sebut kebaikannya, tapi keburukannya jangan disebut, karena itu jadi saksi kan, jangan kita. Wafil mustadraki, dan di dalam kitab mustadrak, man ghassala mayyitan wa katama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan, barang siapa yang memandikan mayit dan menyembunyikan oleh dia atasnya itu mayit, maksudnya aibnya sembunyikannya, ghafarallahu lahu arba'ina marratan, niscaya mengampuni oleh Allah baginya itu man arba'ina marratan, sebanyak 40 kali. Fa in kana limaslahatin fil ula, maka seandainya adalah bagi kemaslahatan fil ula, pada yang pertama. Yang pertama tadi melihat kebaikan lah. Melihat ada kebaikan di mayat. Perhatikan ini penting nih. Fil ula pada pertama, tadi kan pertama tadi ada orang memandiakan ya Allah. Melihat ada tanda-tanda kebaikan pada mayit, ya Allah, satu. Yang kedua, ada melihat tanda-tanda keburukan atau nang kada nyaman pada mayit. Perhatikan yang pertama nih. Ka'an ra'a minal mayyitil mubtadi'i, seperti bahwa melihat oleh dia ghasil, orang nama mandikan, minal mayyitil mubtadi'i, daripada mayit mubtadi, mayit ahli bid'ah. Katujuh membuat bid'ah itu perkara-perkara nang kadada dalilnya, nang kadada petunjuk daripada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Yalah, ada seorang ketika ia meninggal, amarata khairin, akan tanda kebaikan. Fala yusannu dzikruha, maka tidak disunnahkan akan menyebutnya. Bisa aja waktu inya meninggal bau harum, kita kada tahu lah. Pas inya hendak meninggal, inya sawat misalnya tubat, ya kalau lalu bau harum. Kan orang tahu kisahnya inya nih misalnya menggawi perkara-perkara bid'ah aja. Kada tahu waktu inya meninggal, inya tubat. Yalah. Kalau kita sebut akan dikata wah inya bau harum, nah lalu berarti jurang bujuran di kebinya ini. Berarti bujur si denang bedum tiap malam tuh bujur. Paham kah? Nah, kita kada kawal lah mampunas sekolah. Kalau memang dilihat kebaikan, tapi perbuatannya ini rasanya di kampung menjelitkan orang tahu, tapi sidin waktu sebulan waktu hendak meninggal sidin datangi siapa nang pernah dizalimi sidin, nah minta maaf ya Allah. Tahu atau kisahnya lah kulah. Pasti orang nang dizalimi itu sudah meninggal juga oleh tahunya juga lah. Kemudian orang nang di kampung nanti sisanya tahu sidin tuh orang yang menyusahkan di kampung, ahli bid'ah misalnya menggawi-begawi nang kada ada tuntunannya ya lah. Ketika meninggal ada kebaikan, ditutup aja itu. Soalnya karena orang
maksudnya tuh jurang berarti bujur nang sidin gawi itu nah ya Allah. Kan masyarakat awam nih ya Allah. Bila melihat nang model nang itu ya langsung. Betul loh. Kan masyarakat tuh lah bila melihat nang model kayak bebulang, iyalah, tuh jadi wali dah. Iyalah. Nah, itu. Walaupun bungul, iyalah. Betul. Iyalah. Betul. Fala yusannu dzikruha, maka tidak disunahkan akan menyebutnya. Ha amarata khairin, akan tanda-tanda kebaikan itu disunahkan. Bal yaktumuha, yaktimukah? Bal yaktimuha, tetapi menyembunyikan oleh dia akannya itu tanda-tanda kebaikan. Li'alla yatba'an nasu bid'atahu, nah, agar tidak mengikut oleh manusia akan bid'ahnya. Pahamlah. Au pisaniyati, atau pada yang kedua, sidin tuh sebenarnya tamat ya Allah. Nah, ya amdeh. Maka nang parah tuh nama mandi anak buah sidin juga. Padahal nang misalnya ada busnya lah. Totohannya meninggal misalnya nang harus sembahyang tuh. Kan nang kita ini kan takon mandi lo kok. Kan orang nang ada sembahyang tuh ditakoni depan sembahyang. Kada wajib ya sidin, iyalah berarti murtad alias kafir. Lalu kan kita nih hukumnya haram mandi iyalah. Oh nang kafir. Kemudian memandi buahnya juga. Padahal atau memandi itu masih itu berubah jadi anjing, iyalah. Ya Allah, tapi uji pengikutnya aja. Wah, sidinnya luar biasa aja ya Allah. Waktu dimandi itu aja bau harum ya Allah, anak buah sidinnya lah. Nah, lalu karena orang awam nih, berarti sampai berarti sidin tuh makamnya lah ada sembahyang lagi. Sidin bahari berucap waktu hidup di sidin buah ikam tuh hanya kulitnya aja, aku ini sampai sudah dagingnya, ayolah. Kulitnya tuh sembahyang masih, kalau aku ini dagingnya cukup mengingat Tuhan aja harus sembahyang lagi. Nah lalu kayaknya nang ada di kampung nih, lalu kan sembayangan lagi. Iyalah, hati-hati nek. Oh lu juga dilihat ya lo, anak itu, sempat memandi gitu, hati gitu. Berubah jadi anjing, iyalah. Kita ini ketunjuk, dari kita ini model-model nak itu bila ada nak pindah babulang kah. Pokoknya bila ada pindah babulang, sidin kada sembahyang tempat ya Allah banyak benar itu. Ibarat tuh akal tuh ada menerima ya, tapi manusia namanya manusia anak nyaman, anak masuk surga tuh langsung kayak itu jauh lah. Ya kalau kita tuh hendak begawi tuh dapat gaji lapah semakin lapah gawiannya semakin banyak gajinya ya lah. Anak surga masa cuma nang bebulang misalnya bulangnya masih warnanya hijau. Ya kalau misalnya nih baju hijau ada sembahyang misalnya, bulang hijau, sandal hijau, salabah hijau. Ya lah. Wali hijau. Kalau sembahyang masuk surga bebulan. Nasib aja lagi ya, nasib. Misalnya ada ya kan ada bang kita nih di sini ada bang. Apisaniyati, atau kasus yang kedua. Yang kedua tadi kan melihat tanda keburukan. Ka'an ra'a minal mayyiti, dia hijau aja. Untuk baju kan hijau. Lalu ada mana hijau ini? Ini hijau lah. Hijau ini kehandakan aku disambut jalan. Aku disambut jalan wali hijau tadi. Hijau tuh kayak ini hijau hijau ambil diri aku hijau ini hijau hijau lo kok dia apa ada dikira aku aja kan pas aku ambil diri. Masa aku memberi harga sembahyang kita berJPK ya kalau ya lah lapah mangka JPK ya lah ya apa jam nih walaupun mirip kopi aja dijual sedikit ya ada wale Al-Pisaniyati, atau pada kasus yang kedua melihat tadi tanda buruk daripada mayit. Ka'an ra'a minal mayyitil mubtadi'i, seperti bahwa melihat oleh dia daripada mayit mubtadi', mayit yang ahli bid'ah, amarata syarrin, akan tanda keburukan. Ya gawiannya tadi yalah sembahyang kada sembahyang, kemudian ketika meninggal lalu kelihatan muhanya yalah gigi betaring yalah, kemudian betisnya itu aja orang bagi beli itu batis jadi itu juga uje apa gitu kemudian bulu betisnya itu cagetan yalah, sebagian bulu itu cagetan. Ya kisahnya yalah, bulu mulut cagetan yalah, ini keriting caget yalah, waktu hidup pada caget yalah, waktu meninggal cagetan gitu misalnya yalah, sampai keberitaan dilihati.
Bisa aja tasat tuh bisa aja lah. Saja lah ya. Satu malaikat nah yang ngait malaikat ya lah. Ini ceket ada aha niscaya menyebarkan oleh dia gasil ha akannya itu amarata syardin. Aku je melihat waktu sidin meninggal ya Allah ya. Anu je berarti sidin tuh kainan aja ya lah. Kemudian ya sidin betaring aja lah. Anu nang bulu berarti sidin cagetan je. Kayak itu kan jurang. Je kayak itu je. Oh berarti kayak abikam je. Kayak abikam bagi meninggal itu juga aja ya. Atau bakal tahu kamu. Oh berarti juga nginto bisa nginto sakon na ano manjalin taran abikam bagi ya. Bakalah ya. Lian zajiran nasu anha agar tercegah oleh manusia anha daripada mengikuti perbuatannya. Wallahu alam bisawab. Wal ahaditsus sabiqatu kharajat makhrajal ghalibi. Wallahu alam bisawab. Kena witeran pulang. Witeran itu witir. Witir itu kan sembahyang. Dah amak. Lawasnya amak sudah tahu lah. Siap amak, siap kah? Siap udah? Siap. Malam ini kah? Di mana Manjus? Mana? Ya, siap aja. Bakal 10 hari aja amak. Lihat tadi just 2 tadi pindah pelancar bang. Apa yuk diamak tadi yuk salahnya yuk. Oh iya tadi aku dimakai apa kok makai. Diamak tadi anu aja. Nah apa gitu. Apa mak? Sebelum mana mak? Sebelum minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi bil kitab. Apa mak sebelumnya mak? Apa mak? Amak tidak salah situ tadi. Hah? Sebelumnya itu salahnya kan tadi apa tadi? Sebelum itu di atasnya kan faman khafa. Amak faman khafa min musin janapan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaihi. Terus mak amak. Ayyam ma'dudat. Dudat ma'dudah. Apalagi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Apalagi faman tatawa khairan. Amat tak situ. Amat tak situ dibukannya lah kak. Lain situ anunya apa? Nya ada 2 sama tuh. Apa? Amak. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Waman tatawa khairan fa innallaha syakirun alim. Ada amak tadi. Faman tatawa khairan fa huwa khairul wa antasum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendak syahrul ramadhan alladzi tinggal lah situ. Aja kan apa tuh apa tadi? Syakirun alim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda khabaran makai. Ingat makai itu makai salah ikam. Kada pas sembang makalah bagak lah ikam. Ya mak kana kuliah hati ji satu matinya ji kalau dibagak aku. Pas misalnya mau aku baca haya, dia mak jika dinak padahkan ji. Soalnya Ustaz tuh lebih sombong man ji. Ya kalau kainu kan naruti sombong ji. Kada makai. Mintu supaya memotivasi ikam makai. Ada artinya kan. Bahan kada ada, yalah. Ada tahu. Hah? Ada di sini lah. Hah? Kamu jadi hal-hal. Biliknya apa namanya? Apa biliknya bukan isim sifat ditakwil isim sifat. Paham? Ada katanya kan lagi. Sabit mudabbar tuh boleh jadi dijual kan? Apanya? Itu kan merdeka bilanya mati tuannya. Boleh dijual. Boleh ya dijual? Apa ada boleh? Masih pun sawang lagi lah. Boleh dijual berarti ada jadi. Ada katanya kan? Insya Allah. Soalnya kan dia lagi membudak ya kalau saya jual ya lah. Kalau itu berjanji misalnya bilanya seorang tuanku meninggal, maka merdeka bilanya akan meninggal. Bisa maka ada perjanjian bang mudabbar. Kan ada bang. Rasanya boleh aja bang. Tapi kan dia jual budak akhirnya ya lah. Dia sambilan dia ada apa jual ada budak lagi. Ada jangan gitu lah.
Apa tanyakan? Yang paling dekat itu maksudnya paling dekat. Paling dekat lawan itu mayit. Misalnya kan ada meninggal misalnya. Meninggal A, B, C. A ini badan sandak lawan B lawan C. Ya Allah. Kemudian ada abahnya. Ya lah. Ada abahnya. Ya Allah. Nah paling berhak siapa di sana? Kalau dari segi memandikan paling afkah. Ya lah. Mungkin di sana sama-sama asabah lah misalnya lah. Dari afkah. Kada memandang nang paling tuha, kada memandang nang paling dekat. Antara dekat anak dan sanak lawan abah, dekat ke abah lo. Ayolah. Nah, paling afkah sana. Paling pakih. Siapa nang paling pakih antara asabah itu? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan kita kah? Maksud yang paling dekat ini isinya apa? Hah? Maksud yang paling dekat itu paling dekat itu siapa? Tadi kan pokoknya satu paling tuha ya lah, kemudian paling dekat lawan itu mayit siapa? Paling tuha, kemudian paling dekat siapa? Nah, teman paling tuha dulu. Kemudian yang paling dekat pulang lawan mayit. Misalnya kayak Malim Yusuf misalnya lah. Paling tuha kan sering sekolah ya kalau itu tambahkan gitu dulu ya lah. Kemudian paling dekat pulang. Paham yang keduanya? Bagian yang keduanya cari yang paling tuha dulu ya lah. Kemudian paling dekat lawan mayit. Sudah paling dekat. Paling patuh biasa kita. Mana akrab itu mana? Kan adalah mana tadi? Paling dekatnya maksudnya ikatan apa namanya, ikatan kerabatnya paling dekat lawan si itu mayit, paling toha, kemudian paling dekat asabah itu, asabah misalnya kan sama pada asabah ya lah, sama lo kok pak, sama paling dekat lah kok ya kalau sama lo kok misalnya paling majlis meninggal ya kalau kemudian bertiga tidak naksidin itu kan sama-sama dekat lo lah karena asabah ya lah. Siapa asabahnya, siapa bertiga itu misalnya, siapa asabahnya, siapa asabahnya? Hah? Berarti itu nang apa namanya yang kemudian paling tua pula ya lah. Berarti itu nang jadi apa namanya, jadi orang yang berhak untuk menyembayangkan ya lah, jadi imam. Nah lagi tanyakan, akrab itu paling dekat ke hubungan kekerabatannya si mayit. Tanyakan lagi. Majas itu arti yang sebenarnya nya kan sebelum kita meletakkan nama tuh ada makna dulu. Contoh kayak ini. Ada yang namanya asad bukan asad. Asad ini apa? Nama untuk binatang buas yang berkaki 4 adalah ya kalau. Nah sebelum ada nama asad ini ada sosok binatang buas berkaki 4. Lalu untuk supaya nyaman yalah mengetahui itu, lalu diberi nama singa atau asad, paham lah.
Berarti maknanya tadi dulu ya, kalau hanya disematkan nama, iyalah. Nah, berarti itu namanya makna yang terkandung pada nama itu namanya hakiki. Pahamlah? Kalau majas itu makna yang selain daripada makna aslinya. Pahamlah? Ada sebuah nama tapi bukan makna aslinya. Paham? Dan biasanya itu ada karinah yang menunjukkan untuk membalikan kepada majas. Kita ada belajar di usul fikih lah. Yalah. Kalau misalnya telah berkhutbah oleh singa dengan keras. Berkhutbah itu kan kada mungkin singa lo. Berarti kan karinahnya itu apa yuk? Menunjukkan makna yang lain daripada makna sebenarnya. Makna sebenarnya kan binatang buas yang berkaki 4. Ya kalau yalah. Berarti ada karinah lain. Berarti kan yang dimaksud daripada asad di situ maknanya majas. Paham? Majas bukan, berarti kan asad itu kan memberani lo. Yalah, paham kah? Makna yang sebenarnya yang diletakkan pertama itu hakiki, namanya makna hakiki. Paham lah? Makna yang lain daripada makna itu berarti majas. Karena ada perbedaan itu antara Ibn Taimiyah lawan kita madzhab Asy'ari. Nah, situ karena ada kesesatan Ibn Taimiyah tuh di situ karena kita belajar di ilmu kalam. Karena kan bila berhentikan berjanggutan sudahnya inilah. Ini belum berjanggut. Apa sih jenggutnya lah? Nama lagi belum janggut ya. Karena kan lah iyalah. Ada pertanyaan lagi. Bila bebinian bakumis kita belajarin lah. Di atas kumisnya sini. Di bawah kumisnya ini. Ada pertanyaan lagi ada? Ada taharah menurut takdir Ibn Hajar itu luma tatawak kapu alih ibadah itu maksudnya Apanya? luma tatawak kapu alih ibadah itu Taharah kah? definisinya Kayak lagi. Di bajuri. Mana? di syarat Oh, kayaknya nanti definisi anunya, nanti definisi di matanya. Soalnya bila kadang nanti definisi di matan, sasat di anu nih. di matanya juga dipakai. Hah? Dipakai benar. Tapi yang terkena itu ta'rifnya Imam Nawawi aku hadisin awi jaratul najisin. Pasti di sarahnya tuh kada begitu situ aja, pasti ada keterangannya. Karena kan hati keterangan aja, sambungan aja bisa ikan baca. Ada keterangan lagi. Dah amak. Maksudnya amak berapa sudah ya amak? Mau jam setengah 12 deh. Sejam lagi. Kan 12. Sejam lagi tanggal 12. Ada pertanyaan? Bila kada baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca mak. Apakah baca siapa kah? Saya bisa sana.